Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A2, kelompok 2 dengan beranggotakan Sri Devi, Putri Hana, Tazkiyah, Silvana, dan Nirmala akan menjelaskan tentang SDS PAGE atau Sodium Dodecyl Sulfat Polyacrylamide Gel Elektroforesis. SDS PAGE merupakan teknik untuk memisahkan protein berdasarkan arus listrik yang merupakan fungsi dari panjang rantai polipeptida atau berat molekulnya. SDS adalah deterjen dengan efek denaturasi protein yang kuat dan mengikat struktur protein. Dengan adanya SDS dan zat reduksi yang membelah ikatan disulfid, protein terlihat menjadi rantai linier dengan muatan negatif sebanding dengan panjang rantai polipeptida. Polyacrylamide gel memiliki pori-pori yang lebih kecil dibandingkan agros, oleh karena itu memiliki daya pisah yang tinggi. Dapat memisahkan fragmen DNA yang ukurannya berkisar dari 10 sampai 500 bp. Fragmen DNA yang ukurannya berbeda oleh satu nukleotida dapat dipisahkan satu sama lain. Elektroforesis gel polyacrylamide juga digunakan untuk memisahkan molekul protein. Selanjutnya, SDSPEC dibedakan menjadi dua sistem. Ada continuous system dan discontinuous system. Untuk yang pertama continuous system, buffer gel dan tangki sama, gel fase tunggal, contohnya ada gel PEG, agrosa, dan pati. Untuk yang kedua, ada discontinuous system, yaitu buffer gel dan tangki berbeda, gel dua fase, contohnya itu PEG. Dalam pengerjaannya, terdapat dua jenis gel yang penting, yaitu ada separating gel dan stacking gel. Konsentrasi yang sering digunakan dalam pembuatan separating gel adalah 10%, 12,5%, dan 15%. Sedangkan stacking gel adalah 4%. Jika sampel mempunyai berat molekul yang tinggi, maka konsentrasi separating gel yang digunakan harus konsentrasi yang rendah. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada prinsip kerja SDS-PEG, yaitu ketika protein dipisahkan oleh elektroforesis melalui matriks gel dan arus listrik diberikan, protein dengan molekul yang lebih kecil akan bermigrasi lebih cepat, sedangkan molekul yang lebih besar akan tertahan. Akibatnya terjadilah pergerakan yang lambat. Pengaruh lain pada laju migrasi adalah berdasarkan struktur dan muatan proteinnya. Untuk selanjutnya, ada keuntungan dari gel polyacrylamide. Yang pertama, bersifat inert. Yang kedua, hidrofilik dan netral secara elektrik. Yang ketiga, transparan terhadap cahaya. Untuk yang keempat, tidak pernah mengikat protein. Untuk yang kelima, tersedia dalam berbagai ukuran pori. Dan untuk yang keenam itu stabil pada berbagai pH, suhu, dan kekuatan ion. Keuntungan dan kerugian SDS-PAGE. Keuntungan dari SDS-PAGE, migrasi sebanding dengan berat molekul, tes yang sangat sensitif memisahkan 2% perbedaan massa dan membutuhkan sedikit sampel. Sedangkan kerugian dari SDS-PAGE, resolusi pita yang buruk karena pH operasi alkali tinggi, gel akrilamida adalah bahan kimia racun saraf yang kuat, dan persiapan gel sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya, contoh analisis menggunakan SDS-PAGE. Metodologi terkait bahan dan alat. Bahan-bahan yang diperlukan: tuna segar, tuna kaleng, stik tuna, Denisi blood dan tisu kit atau kiagen, Denisi food kit atau kiagen, proteinase K, etanol 96%, kloroform, kappa biosistem, primer, forward, dan reverse, agaros atau vivantis, etium bromida, gel loading buffer atau in vitrogen, dan aleder atau in vitrogen. Alat-alat yang digunakan antara lain pipet tips, mikropipet, tabung mikro, sentrifuge, mesin VCR, inkubator, elektroforesis, timbangan digital, spindles, vortex, microwave. Metode penelitian. A.
Koleksi sampel ikan tuna segar yang diperoleh, diambil bagian dagingnya dan dimasukkan ke dalam tabung mikro 1,5 mikroliter dan diberi larutan etanol sebanyak 96% PA sampai sampel terendam. Kemudian disimpan ke dalam freezer suhu sampai 70 derajat Celcius. Produk stik tuna disimpan pada suhu 770 derajat Celcius, sedangkan tuna kaleng disimpan pada suhu ruang. Metode penelitian analisis berbasis protein. Sampel diekstrak proteinnya dengan cara 1 gram sampel ditambahkan 3 ml baper fosfat dikocok, kemudian disentrifuge dengan kecepatan 5000 rpm suhu 4 derajat Celcius selama 30 menit dan diambil supernatannya. Hasil ekstraksi kemudian didenaturasi pada suhu 65 derajat Celcius selama 3 menit. Sampel yang telah didenaturasi dan marker masing-masing dimasukkan ke dalam sumur sebanyak 5 mikroliter. Kamber elektroforosis masing dimasukkan ke dalam, dihubungkan dengan arus listrik dan running sampel pada arus 20 A dan voltage 220 V selama 75 menit. Running buffer dipisahkan dan gel diambil dari plat pembentuk gel. Gel yang telah diambil dari plat direndam dalam 25 ml. Larutan staining selama kurang lebih 2 jam, kemudian dibilas dengan air dan direndam dalam 50 ml larutan the stain over milk atau sampai pita protein terlihat jelas. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berikut adalah gambar hasil fraksi-fraksi protein ikan tuna dan olahan tuna. Pola protein yang terbentuk pada sampel ikan tuna segar, stik tuna, dan tuna kaleng. Pada gambar, terlihat bahwa pola protein pada ikan segar dan stik terlihat lebih tebal dan jelas dibandingkan pola protein pada tuna kaleng. Hal ini dikarenakan pada tuna yang dikalengkan telah terjadi proses pemanasan sehingga protein menjadi terdenaturasi dan mengakibatkan pola proteinnya tidak terlihat. Identifikasi spesies berbasis protein tidak dapat digunakan untuk produk-produk yang telah mengalami pemanasan, sehingga perlu dilakukan identifikasi lanjut berbasis DNA. Metode berbasis protein umumnya dapat digunakan untuk ikan segar, namun kurang efektif untuk produk yang mengalami pemanasan karena protein telah terdegradasi. Kesimpulannya, pengujian keaslian berbasis protein atau SDSPAGE tidak dapat digunakan terutama untuk produk-produk perikanan yang telah mengalami proses pemanasan. Dan berikut adalah pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian pemaparan tentang SDSPAG dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.